Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Guniarsi dari kelas 10 MI 1. Saya akan menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dan Madinah. Yang A. Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Pertama, masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu, seperti Nabi Adam alaihissalam. Mereka umumnya beragama Watsani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letak di Ka'bah. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Ubay, Kuza'ah, Lata, Uja, dan Manan. Selain itu, ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabi'in. 2. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pengangkatan Muhammad sebagai Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Tak kala beliau sedang bertahunus di Gua Hira, waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi atau rasulnya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Menurut sebagian ulama, setelah turun wahyu pertama, turun pula surah Al-Mudasyir ayat 1-7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam pada umat manusia. Setelah itu, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah selama 13 tahun atau 610 sampai 622 Masehi, secara berangsur-angsur telah diturunkan kepada beliau wahyu berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surah. Surah-surah yang diturunkan pada periode Mekah dinamakan surah Makkiyah. 3. Ajaran Islam periode Mekah. Ajaran Islam periode Mekah yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabian adalah sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Dan keempat, persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumahnya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, wafat pada tahun ke-10 dari kenabian. Ali bin Abu Talib, saudara sepupu Rasulullah yang tinggal serumah dengannya. Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah. Dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Ammar dari Bani Zuhrah, Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan di atas disebut As-Sabiqunal Awalun atau pemeluk Islam pertama kali atau generasi pertama.
Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran, surah 26 ayat 214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dan kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada di tempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab pada tahun 581 sampai 644 Masehi. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar Al-Ghafari, seorang tokoh dari kaum Ghifar; Taufil bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yastrib atau Madinah. Gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 621 Masehi sebanyak 13 orang, dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salamah. Pertemuan umat Islam Yastrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Bai'atul Aqabah. Isi Bai'atul Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yastrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Selain itu, mereka memohon pada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yastrib. 3. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam, antara lain para budak yang telah masuk Islam seperti Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais, An-Nahdiyah, dan anaknya Al-Muaimil dan Janirah disiksa oleh para pemiliknya, kaum kafir Quraisy, di luar batas kemanusiaan. Kaum kafir Quraisy mengusulkan para Nabi Muhammad SAW agar pengusahaan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu saat kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya. Di saat lain, umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum kafir Quraisy, salah satunya Nabi Muhammad SAW menyuruh 16 orang sahabat termasuk ke dalamnya Utsman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah, karena Raja Negus di negeri itu memberikan jaminan keamanan. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 Masehi. Suatu saat ke-16 orang tersebut kembali ke Mekah karena menduga keadaan di Mekah sudah normal dengan masuk Islam, salah satunya kaum kafir Quraisy yaitu Umar bin Khattab. Namun dugaan mereka meleset karena ternyata Abu Jahal lebih kejam lagi. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk kembali ke Habasyah dan yang kedua kalinya. Saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pada tahun ke-10 dari kenabian atau tahun 619 Masehi, Abu Thalib, paman Rasulullah SAW dan pelindungnya, wafat. 4 hari setelah itu, istri Nabi Muhammad SAW juga telah wafat. Dalam sejarah Islam, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Huzni atau tahun duka cita.
Yang B. Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah. Setidaknya ada dua macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Arti kedua hijrah ialah berpindah dari suatu negeri kafir, karena di negeri itu umat Islam selalu mendapat tekanan, ancaman, dan kekerasan sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Kemudian umat Islam di negeri kafir itu berpindah ke negeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Tujuan hijrahnya Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Yastrib adalah menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yastrib atau Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dan meninggikan agamanya, Islam. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surah Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surah Madaniyah dan hadis periode Madinah. Apapun ajaran Islam periode Madinah, umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Dakwah Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat Madani di Madinah. Mengenai dakwah yang ditunjukkan pada orang-orang yang belum masuk Islam, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak yang masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain masuk Islam dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Mereka itu seperti kaum kafir Quraisy penduduk Mekah, kaum Yahudi Madinah dan sekutu-sekutu mereka. Setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj 22 ayat 22.39 dan Al-Baqarah ayat 2.190, maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindarkan lagi. Perperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya itu
tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang, tapi bertujuan untuk membela diri, kehormatan, dan harta, menjamin kelancaran dakwah, dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya, dan untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bara tentara Persia dan Romawi. Setelah Rasulullah SAW dan para pengikutnya mampu membangun suatu negara yang mereka merdeka dan berdaulat, yang berpusat di Madinah, mereka berusaha menyiarkan dan memansyurkan agama Islam, bukan saja terhadap para penduduk Jazirah Arabia, tetapi juga keluar Jazirah Arabia. Maka bangsa Romawi dan Persia menjadi cemas dan khawatir kekuasaan mereka akan tersaingi. Oleh karena itu, bangsa Romawi dan bangsa Persia bertekad untuk menumpas dan menghancurkan umat Islam dan agamanya. Untuk menghadapi tekad bangsa Romawi Persia tersebut, Rasulullah SAW dan para pengikutnya tidak tinggal diam, sehingga terjadi peperangan antara umat Islam dan bangsa Romawi. Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Peperangan lainnya yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hudaybiyah, dan Perang Hunain. Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah Masjid Quba, yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah batara daya Madinah. Masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, perjanjian bantu-membantu antar umat Islam dan umat non-Islam. Dan terakhir, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang Islami demi terwujudnya masyarakat Medani. Terima kasih.